dikenang sepanjang masa. Rico
Ampun Paduka, hamba di sini. Ada hal yang harus kita bicarakan, Patih. Baik Paduka, memangnya ada apa dengan keadaan kita? Kerajaan kita dalam keadaan genting. Aku butuh bantuanmu, Patih. Ambillah pusaka di puncak Gunung Argopuro. Baik Paduka Prabu, hamba junjung tinggi titah Paduka. Akan hamba kerahkan seluruh jiwa untuk mendapatkan pusaka tersebut. Kapan hamba harus berangkat? Secepatnya, Patih. Hari ini juga. Sediko Dawa, hamba mohon pamit. Adinda Sri Tanjung, ini adalah tugas mulia dari Raja. Hamba harus junjung tinggi titah dan membuktikan kemampuanku sebagai pati. Tapi Argopuro itu jauh. Banyak bahaya. Percayalah padaku Adinda, aku akan segera kumpul kembali ke denganmu, dan aku akan membawa pusaka tersebut. Baiklah Kakanda, hamba akan selalu mendoakan keselamatanmu. Berhati-hatilah. Aku pamit Adinda.
Aku tahu ini memang berat, tapi ini takdir Sri Tanjung. Daripada kau terus bersedih seperti itu, lebih baik kau menikah dengan Paduka. Benar Sri Tanjung, lebih baik kau menikahlah dengan dan hidupmu tidak akan menderita lagi. Percayalah padaku. Aku tidak percaya suamiku gugur. Karena aku tidak akan sudi menjadi istri dari seorang Paduka Raja yang baru saja kehilangan hatinya. Jangan begitu Sri Tanjung. Lebih baik kau menikahlah denganku dan hidupmu tidak akan menderita lagi. Cukup Paduka, hati hamba hanya milik si pemaksa. Hamba menolak lamarannya. Kurang ajar, awas kau Sri Tanjung. Ndoro Sutanjung, hamba mendengar semuanya. Perkataan Citra Lewong sungguh amat kejam. Apakah benar Pati Sidopaksa telah tiada? Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Perkataan mereka semua meyakinkan. Namun hatiku menolak. Apakah benar suamiku telah tiada? Tenangkan hatimu Ndoro. Jangan biarkan ucapan mulut bejat itu menguasai pikiran Ndoro. Paduka Raja Surakarta hanya menginginkan Ndoro untuk menjadi istrinya. Aku merasa bingung dan gelisah. Aku harus melakukan sesuatu untuk menangkan hatiku. Hamba mengerti Ndoro. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang tenang Ndoro? Kita berdoa, memohon petunjuk serta perlindungan agar diberikan ketenangan hati untuk Ndoro. Ya, itu ide yang bagus. Mari kita pergi ke sana sekarang. Mari Ndoro. Dengarkan aku, wahai penjaga Argopuro. Aku tahu Pati Sidopaksa pasti akan kemari untuk mencari pusaka ini. Aku harus menguji kegigihan dan keteguhan hati Sidopaksa. Aku ingin tahu apakah dia pantas mendapatkan pusaka ini. Kalian kerahkan semua kekuatan kalian. Halangi jalan.
Ampun, Guru. Siapa Anda dan mengapa hamba dihalang oleh siluman tersebut? Aku adalah penjaga pusaka ini. Aku sengaja menguji dirimu. Hanya Pati yang gagah berani, tangkas yang bisa membawa pulang pusaka ini. Hamba hanya menjalankan tugas, Guru. Dan kau telah membuktikan tidak ada lagi keraguan. Sekarang ambillah pusaka ini, bawa ia kembali ke raja dan Terima kasih, Guru. Ampun, Paduka. Hamba telah mendapatkan pusaka tersebut. Bagus, Patih Sidapaksa. Patih, ada hal yang harus kita bicarakan. Baik, Prabu. Sidapaksa, ada berita buruk. Istrimu telah berselingkuh di belakangmu saat kau pergi. Apa? Tidak mungkin. Istriku setia. Benar, Patih. Istrimu Sri Tanjung telah berkhianat di belakangmu. Pengkhianat Sri Tanjung. Akan kubalas perbuatanmu. Sekarang kita tinggal menunggu kematian Sri Tanjung di tangan suaminya. Karena kita berhasil, Citrawewa. Sri Tanjung. Kau selamat. Pengkhianat kau. Kau telah mengkhianatiku. Ada apa ini? Aku tidak pernah mengkhianatimu. Jangan berbohong. Tuan Raja sendiri yang berkata padaku, kau ingin menikah dengannya. Dan kau pantas mati. Baiklah, Kakanda. Jika Kakanda tidak percaya, hamba rela mati di tanganmu. Dengarkan permintaanku. Cepat, katakan. Tusuklah hamba dengan dan buanglah jasad hamba ke dalam sungai. Jika airnya berbau amis bahwa benar hamba memang bersalah. Dan jika tidak, Tapi jika anak bening dan wangi itu adalah bukti kesucian hatiku padamu. cukup sandiwaramu Sri Tanjung. Sri Tanjung, kau pantas mati. Bau apa ini? Wangi sekali. Tidak mungkin. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Maafkan hamba Sri Tanjung.
kau tidak bersalah. Aku telah meragukan kesucianmu. Sri Tanjung, maafkan aku. Aku telah dihasut oleh kemarahanku. Prabu Julakrama, Tumenggung Citra Lewa, akan kubalas perbuatanmu.